Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan 1, bab 2 dari soal 3-4. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan latihan 1 bab 2 dari soal 5-7. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menyelesaikan operasi hitung satuan waktu. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 1 bab 2. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Sesi kali ini kita akan lanjutkan membahas mulai dari soal nomor 5, 6, dan 7. Kita mulai dari soal nomor 5. Dina tinggal di Makassar, sedangkan Mita tinggal di Jakarta. Jika Mita menelepon Dina pada pukul 19 WIB, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Nah, yang perlu kita ketahui, soal nomor 5 ini, Dina tinggal di Makassar, sedangkan Mita tinggal di Jakarta. Di mana zona waktu Makassar dan zona waktu Jakarta, kita tentukan terlebih dahulu. Oke, sedikit saya tambah teman-teman. Di mana perbedaan waktu zona WIB dan WITA adalah 1 jam. Perbedaan waktu zona WITA dan WIT adalah 1 jam. Dan perbedaan waktu zona WIB ke WIT itu adalah 2 jam. Nah, setelah kita mengetahui waktu zona masing-masing, maka Makassar ini akan kita tentukan terlebih dahulu masuk bagian wilayah mana. Oke, dan Jakarta juga masuk bagian wilayah mana. Lalu, zona waktu Makassar, nanti kita cari selisihnya dengan zona waktu Jakarta. Nah, selisihnya itu akan kita tambahkan waktu Mita menelepon Dina pada pukul 19. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Tasya dan keluarganya akan pergi ke rumah neneknya di Bali. Tasya berangkat dari Jakarta pukul 8. Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sekitar 4 jam. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Nah, di sini ada keterangan teman-teman. Perhatikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali. Oke, kita harus pahami teman-teman ya. Waktu antara Jakarta dan Bali. Di mana perbedaan waktu zona WIB dan WITA adalah 1 jam. Perbedaan waktu zona WITA dan WIT 1 jam. Dan perbedaan waktu zona WIB ke WIT itu adalah 2 jam. Nah, kita masuk ke soalnya. Tasya dan keluarganya pergi ke rumah nenek di Bali. Kita tentukan terlebih dahulu, Bali ini masuk zona waktu bagian mana. Nah, apabila nanti sudah ditentukan masuk wilayah mana, lalu kita hitung terlebih dahulu waktu Tasya berangkat dari Jakarta. Oke, di mana Tasya dan keluarganya berangkat dari Jakarta pukul 8. Dan lama perjalanannya adalah 4 jam. Ini akan kita tambahkan terlebih dahulu. Waktu berangkat dari Jakarta, kita tambahkan dengan lama perjalanannya selama 4 jam. Nah, setelah nanti ini kita tambahkan, lalu kita cari bagian waktu zona Bali. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan selisihnya waktu zona Bali dengan waktu zona Jakarta. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Benny mulai mengerjakan PR matematika pukul 19.20. Ada 10 nomor soal yang harus ia kerjakan. Setiap soal rata-rata dikerjakan oleh Benny dalam waktu 5 menit. Pukul berapa Benny selesai mengerjakan PR matematika tersebut? Soal nomor 7 ini yang perlu kita ketahui, Benny mulai mengerjakan pukul 19.20. Lalu ada 10 nomor yang akan ia kerjakan dan tiap soal Benny membutuhkan dalam waktu 5 menit. Langkah awal, kita tentukan terlebih dahulu berapa lama Benny mengerjakannya. Dengan cara 10 soal ini akan kita kalikan dengan 5 menit. Sehingga 10 dikali 5 hasilnya lama mengerjakannya Benny. Lalu hasilnya ini akan kita tambahkan dengan waktu Benny mulai mengerjakan matematika pada pukul 19. Oke, dari soal nomor 5, 6, dan 7 kita bahas
di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi ketiga, latihan 1, bab 2. Soal nomor 5. Dina tinggal di Makassar, sedangkan Mita tinggal di Jakarta. Jika Mita menelepon Dina pada pukul 19 WIB, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Jadi kita ketahui terlebih dahulu, Mita menelepon Dina pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, ditanya, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Oke, kita jawab teman-teman. Dina berada di Makassar dan Mita berada di Jakarta. Jakarta masuk waktu Indonesia Barat, sedangkan Makassar masuk dalam wilayah Indonesia Tengah atau WITA. Maka, Jakarta dan Makassar memiliki selisih 1 jam. Kita akan cari zona waktu Makassar teman-teman ya. Oke? Nah, caranya mencari zona waktu Makassar atau WITA 19 WIB, di mana 19 ini waktu Mita menelepon Dina pada pukul 19. Nah, selisih Jakarta dan Makassar adalah 1 jam. Sehingga tinggal kita tambahkan 19 WIB ditambah 1 jam. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 9 ditambah 1, 10. 1 disimpan. 2 ditambah 0, 2. Oke? Jadi, Dina menerima telepon dari Mita pada pukul 20 WITA. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Tasya dan keluarganya akan pergi ke rumah nenek di Bali. Tasya berangkat dari Jakarta pukul 8. Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sekitar 4 jam. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Nah, kita ketahui terlebih dahulu. Tasya berangkat dari Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat, menuju Bali waktu Indonesia Tengah. Oke teman-teman, harus diingat lagi teman-teman ya, di mana perbedaan waktu zona WIB dan WITA adalah 1 jam, waktu zona WITA dan WIT adalah 1 jam, dan waktu zona WIB dan WIT adalah 2 jam. Jadi, waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah, ini selisihnya 1 jam. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Oke. Kita akan cari terlebih dahulu pukul berapa Tasya tiba di Bali. Oke. Tasya tiba di Bali pukul 8 ditambah 4. Di mana pukul 8? Tasya awalnya berangkat dari Jakarta pukul 8. Lalu kita tambahkan dengan lama perjalanannya 4 jam. Sehingga 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, Tasya tiba di Bali pukul 12 WIB. Karena Bali masuk wilayah WITA, maka kita cari lagi 12 kita tambahkan dengan 1 jam. Di mana waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah selisihnya 1 jam teman-teman ya. Ini selisihnya 1 jam. Oke, sehingga kita tambah 12 kita tambah 1 jam sama dengan 13. Jadi, Tasya tiba di rumah nenek pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Benny mulai mengerjakan PR matematika pukul 19.20. Ada 10 nomor soal yang harus ia kerjakan. Setiap soal rata-rata dikerjakan oleh Benny dalam waktu 5 menit. Pukul berapa Benny selesai mengerjakan PR matematika tersebut? Nah, kita ketahui terlebih dahulu, Benny mulai mengerjakan PR pada pukul 19.20 menit. Oke? Lalu banyak PR yang dikerjakan 10 soal. Jadi ada 10 nomor soal yang diselesaikannya. Tiap soal membutuhkan waktu 5 menit. Jadi setiap ada 1 soal, Benny membutuhkan waktu 5 menit. Nah, ditanya, pukul berapa Benny selesai mengerjakan PR matematika tersebut? Oke, kita jawab teman-teman. Langkah awalnya kita cari dulu berapa lama Benny mengerjakannya. Oke, nah caranya, lama mengerjakannya 10 dikali 5 menit. Di mana 10 ini adalah 10 nomor soal yang harus diselesaikan Benny. Oke, dan 5 menit adalah tiap soal yang dibutuhkan Benny dalam mengerjakannya. Sehingga 10 dikali 5 sama dengan 50 menit.
Jadi 50 menit inilah Benny dapat mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan cari waktu selesainya, karena ditanya pukul berapa Benny menyelesaikan PR matematikanya. Jadi pukul teman-teman, jadi waktu. Oke, kita cari teman-teman. Untuk mencari waktu selesainya, waktu mulai ditambah lama mengerjakan. Di mana Benny mulai mengerjakan PR matematikanya? Dimulai pada pukul 19.20. Oke, lalu kita tambahkan dengan 50 menit. 19.20 kita tambahkan dengan 50 menit. Sehingga hasilnya 19:70 menit. Nah, 19:70 menit ini sudah benar teman-teman ya jawabannya. Tetapi belum sempurna. 70 menit ini boleh kita rubah menjadi 1 jam 10 menit. Karena 1 jam ada 60 menit. Sehingga kita rubah lagi pukul 19 yang ini. Oke, pukul 19 kita tambah dengan 60 menit, lalu kita tambah dengan 10 menit. Jadi seperti teman-teman. Pukul 19 ini kita pindahkan ke bawah. Lalu yang 70 ini kita kurangkan. 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Sehingga yang 60 ini kita pindah ke sini. Sisa yang 10 menit itu kita pindahkan ke sini. Lalu pukul 19 ini akan kita tambah dengan 60 menit. Di mana 60 menit ini sama dengan 1 jam. Jadi 19 ditambah 1 sama dengan 20. Lalu yang 10 menit ini kita turunkan. Lalu kita tambahkan pukul 20 ditambah 10 sama dengan pukul 20.10. Jadi Benny selesai mengerjakan PR matematika pada pukul 20:10 menit. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 1, bab 2, sesi ketiga. Di mana kita akan masuk membahas latihan 1 bab 2 sesi keempat. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.